Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali berjumpa di channel Ghozi Stories Official. Bersama saya Saif Muhammad Isa akan kembali kita lanjutkan kisah perjanjian Hudaybiyah bagian kedua di pertemuan atau sesi ke-12. Pada story kita yang lalu, kawan-kawan sekalian, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dan jamaah kaum muslimin hendak menunaikan ibadah umroh dari kota Madinah menuju kota Mekah. Tetapi tentu saja karena ketika itu hubungan antara kaum muslimin di kota Madinah hubungannya sedang tidak baik-baik saja, sedang tegang, tensinya tinggi dengan kaum musyrik Quraisy di kota Mekah. Makanya kemudian muncullah kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, ya, di tengah-tengah rombongan kaum muslimin, apakah nanti mereka akan bisa masuk ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh tersebut. Sementara situasi antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy sedang tegang, sedang genting. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, ya, tetap mempertahankan keyakinan mereka bahwa insya Allah mereka akan bisa masuk ke dalam kota Mekah untuk beribadah. Lagian kan mereka juga berniat untuk niatannya niatan damai gitu ya, bukan untuk mengacau, bukan untuk berperang, bukan untuk menyebabkan hal-hal yang negatif, tidak. Tetapi mereka sedang dalam perjalanan untuk beribadah. Kostumnya aja sudah memakai pakaian ihram gitu kan. Sehingga seharusnya siapa saja bisa melihat, bisa menyaksikan bahwa kaum muslimin beserta Nabi Muhammad SAW memang tujuannya benar-benar untuk beribadah. Bukan untuk tujuan berperang, menaklukkan atau apapun. Tetapi memang hanya untuk beribadah. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, kabar yang tiba di hadapan kaum musyrik Quraisy bahwa Nabi Muhammad dan rombongan kaum muslimin sedang bergerak menuju kota Mekah, ternyata mereka sikapi ya dengan sikap yang negatif. Jadi mereka keburu ketakutan sendiri gitu. Mereka keburu memasang kecemasan ya. Mereka buru-buru wah, ini pasti mau ngacau nih ke sini. Jangan-jangan mereka mau menyingkirkan ya entitas politik dan kekuasaan kaum Quraisy nih dari kota Mekah. Begitu, udah kecurigaan dan berpikiran negatif aja itu kaum musyrik Quraisy itu. Makanya kemudian langkah yang mereka ambil ternyata adalah langkah yang juga langkah negatif, yaitu mereka menghimpun pasukan. Menghimpun pasukan angkatan perang dengan persenjataan dan kuda yang semuanya itu ditujukan untuk menghadang kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW supaya tidak bisa masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, kawan sekalian, debu-debu beterbangan di bawah kaki unta-unta kaum muslimin, angin gurun bertiup menerpa wajah mereka. Tetapi di balik semua itu ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ya, mereka tentu saja ada harapan, ada kerinduan, mereka juga merasa cemas, ada gitu. Nah, sementara itu keyakinan ya juga tetap mereka pertahankan bahwa mereka akan tetap bisa masuk ke kota Mekah. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW juga merindukan kampung halaman mereka di kota Mekah. Ya kan, ada kalangan kaum muhajirin kan yang berhijrah ke Madinah dari kota Mekah itu, mereka masih punya sanak keluarga, masih punya sanak saudara yang masih belum berhijrah di kota Mekah itu begitu. Nah, tetapi semuanya mereka relakan hanya demi bisa berhijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinah. Makanya para sahabat juga merasakan kerinduan itu ketika mereka dalam perjalanan menuju kota Mekah. Nah, sebagian kaum muslimin bertanya-tanya dalam hati mereka, akankah kaum Quraisy membiarkan mereka masuk ke kota Mekah?
Ataukah perjalanan ini akan berubah menjadi perang besar? Nah, ini dia kawan-kawan sekalian. Berita keberangkatan kaum muslimin segera sampai di kota Mekah. Kaum musyrik Quraisy pun panik. Nah, mereka panik ya. Bagi mereka, kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah adalah persoalan kehormatan. Ya. Jika mereka membiarkan kaum muslimin memasuki kota Mekah dan berziarah ke Ka'bah begitu saja, bangsa Arab bisa menganggap kaum Quraisy telah kalah. Padahal selama ini kaum Quraisy membangun citra sebagai penjaga Ka'bah dan penguasa tanah suci. Memang entitas politik dan kepemimpinan berada di tangan kaum Quraisy atas seluruh kota Mekah. Dengan kata lain, merekalah yang berkuasa dan mereka yang menjadi pengendali kota Mekah itu. Walaupun memang di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu mereka nggak boleh sewenang-wenang ngelarang-larang orang. Tapi di sisi lain mereka juga merasakan, wah kalau misalnya dibiarkan saja Nabi Muhammad dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah, marwahnya kemana gitu ya. Marwahnya kemana? Selain itu kehormatan dan kemuliaan kekabilahan mereka tentu saja akan terusik. Karena itulah kemudian kaum musyrik Quraisy segera mempersiapkan perlawanan besar. Mereka mengumpulkan sekutu mereka termasuk kelompok Ahbash. Pasukan berkuda dikerahkan untuk menghalangi jalan menuju Mekah. Bahkan wanita dan anak-anak ikut dibawa untuk menunjukkan tekad bahwa mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan guna menghalangi rombongan kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW supaya jangan sampai masuk ke kota Mekah. Ketika mendengar bahwa kaum Quraisy telah mengirim pasukan untuk menghadang, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan yang sangat cerdas. Beliau mengubah jalur perjalanan agar tidak langsung berhadapan dengan pasukan kaum musyrik Quraisy. Setelah melewati jalur-jalur yang sulit di sekitar pegunungan dan gurun berbatu, rombongan kaum muslimin akhirnya berhenti di sebuah tempat bernama Hudaybiyah di pinggir wilayah Haram kota Mekah ya. Hudaybiyah adalah tempat yang gersang dan sunyi. Tanahnya keras, pepohonan sangat sedikit. Sumur air di tempat itu pun hampir kering. Di tempat itulah sejarah besar akan terlahir. Jadi kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika itu memang menjalankan untanya. Dan ketika itu, si unta itulah yang berhenti di tempat itu dan tidak mau melangkah lebih jauh lagi. Sebagian orang mengira unta itu kelelahan gitu ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW berkata bahwa unta itu ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dahulu Allah Subhanahu Wa Taala menahan gajah-gajahnya Abrohah ketika hendak menyerang Ka'bah. Nah, jadi memang unta itu tidak bergerak secara random ya, tetapi dia bergerak atas tuntunan ya, atas petunjuk begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntun unta itu, menggerakkan unta itu untuk menunjukkan di tempat mana yang terbaik untuk berhenti gitu. Perkataan itu membuat suasana menjadi semakin misterius dan penuh tanda tanya. Banyak sahabat merasa bahwa mereka sedang berdiri di ambang sebuah peristiwa besar yang belum sepenuhnya mereka pahami. Nah, kawan-kawan sekalian, tatkala Nabi Muhammad SAW dan rombongan kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah, mereka kemudian memasang tenda, ya, beristirahat begitu di tempat itu. Datanglah kemudian seorang pemuka, ya, suatu kabilah, yaitu kabilah Bani Khuza'ah. Nah, pemuka kabilah Bani Khuza'ah ini adalah bernama Budail bin Warqa. Nah, Budail bin Warqa. Jadi memang Budail bin Warqa ini dan Bani Khuza'ah ini walaupun mungkin belum memeluk Islam ya, mereka ternyata punya hubungan yang cukup baik dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW, Budail bin Warqa, kaum muslimin dan Bani Khuza'ah ini ternyata cukup sering bertukar informasi, ya, bertukar kabar.
Nah, ketika itu kawan sekalian, Budail bin Warqa berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW dan berkata dengan serius, "Aku datang kepadamu, wahai Muhammad, dari negeri kaummu, Ka'ab bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai. Mereka telah mengerahkan orang-orang Ahbash dan siapa saja yang menaati mereka. Mereka mengerahkan segalanya, bahkan wanita dan anak-anak. Mereka bersumpah demi Allah, mereka tidak akan membiarkanmu masuk ke Baitullah hingga mereka mati sekalipun." Nah, jadi kalau sekalian, Budail bin Warqa ini ketika berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, dia menyampaikan kabar sebab dia dari Mekah tadinya gitu. Ya, dia sebelumnya itu dari Mekah dan dia melihat langsung, menyaksikan langsung, ya, dia juga menghimpun informasi apa yang sebenarnya terjadi di kota Mekah ketika itu menjelang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan rombongan kaum muslimin. Ternyata ya dari informasi Budail bin Warqa ini benar saja kaum musyrik Quraisy itu menghimpun prajurit, menghimpun kekuatan, menghimpun pasukan untuk menghadang Nabi Muhammad SAW dan rombongan kaum muslimin. Ya, bahkan sampai membawa anak-anak sama istri-istri mereka supaya semakin kuat motivasi mereka agar mereka itu berani dalam memerangi kaum muslimin serta menghalangi kaum muslimin supaya mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah. Nah, dengan datangnya informasi dari Budail bin Warqa ini, ya, suasana di tengah-tengah kaum muslimin memang menjadi cukup tegang, ya. Perkataan Budail bin Warqa menunjukkan bahwa kaum Quraisy benar-benar siap berperang demi menjaga gengsi mereka. Namun jawaban Nabi Muhammad SAW sangat tenang. Beliau menjelaskan bahwa tujuan kedatangan kaum muslimin hanyalah untuk beribadah dan memuliakan Ka'bah Baitullah. Mereka tidak datang untuk menyerang siapapun. Tetapi jika ada pihak yang memaksa memerangi mereka, kaum muslimin tidak akan mundur. Nah, ini jawaban Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ya karena memang kaum muslimin itu juga memiliki hak terhadap Baitullah Ka'bah gitu. Dan siapa saja tidak boleh menghalang-halangi, termasuk kaum Quraisy yang mereka itu mengaku sebagai pelayan tanah suci, ya, sebagai penguasa tanah suci. Nggak boleh sewenang-wenang dan seenak-enaknya menghalang-halangi orang kalau mau berziarah dan beribadah ke Baitullah, begitu. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menawarkan sesuatu yang cukup menarik, yaitu gencatan senjata. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengungkapkan keinginan itu ya kepada Budail bin Warqa tadi. Kalau misalnya mau gencatan senjata, ya, karena memang dengan adanya gencatan senjata ini kan masing-masing menjadi lebih masing-masing menjadi lebih tertahan gitu. Nggak boleh seenak-enaknya ya menghunuskan senjata begitu. Nabi Muhammad SAW bersedia menghentikan konflik sementara agar masing-masing pihak dapat hidup lebih tenang. Bahkan beliau memberi kesempatan kepada kaum Quraisy untuk mempertimbangkan hubungan baru dengan kaum muslimin. Nah, di balik jawaban itu tersimpan kecerdasan politik yang luar biasa. Kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW memahami bahwa seluruh jazirah Arab sedang memperhatikan situasi ini. Jika kaum Quraisy melarang orang-orang yang datang untuk beribadah ke Ka'bah, citra mereka sebagai penjaga tanah suci bisa runtuh. Bangsa Arab akan melihat bahwa kaum Quraisy lebih mengutamakan ego politik daripada kehormatan Ka'bah. Budail memahami pesan itu lalu kembali ke Mekah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, si Budail bin Warqa inilah ya setelah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tentang hal tadi, dia balik lagi kemudian ke kota Mekah ya untuk juga membicarakan hal ini kepada kaum musyrik Quraisy. Namun ketika Budail bin Warqa tiba di sana di kota Mekah, suasana penuh kecurigaan langsung terasa. Ya, curiga tuh. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy Mekah mereka mengetahui juga bahwa Budail bin Warqa sama Bani Khuza'ah ini punya hubungan yang cukup baik, ya, punya hubungan yang cukup santun.
dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, sehingga mereka jadi curiga, ngapain ini Budail bin Warqa sama Bani Khuza'ah kesini ya? Jangan-jangan ada sesuatu ya, gitu ya kan? Para pemuka kaum Quraisy tampak tidak senang dengan kedatangan Budail bin Warqa. Mereka tahu Budail pasti membawa pesan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi kebencian dan gengsi membuat mereka enggan mendengarnya dengan jernih. Diabaikan ya akhirnya. Udahlah, nggak usah ngomong sama dia. Pasti dia itu bisa dibilang membawa kabar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia juga ya boleh jadi bisa memata-matai juga gitu. Makanya kaum Quraisy ketika itu mencurigai dan mengabaikan Budail bin Warqa. Nah, mereka hanya ingin satu hal ditegaskan, kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah. Akhirnya kaum Quraisy mengutus seorang diplomat ulung bernama Urwah bin Mas'ud. Nah, jadi walaupun curiga, akhirnya mereka mau juga tuh berkomunikasi, ya, berbicara dengan Budail bin Warqa dalam atmosfer dan situasi yang penuh kecurigaan tadi, begitu. Nah, akhirnya setelah pembicaraan dengan Budail bin Warqa ini, kawan-kawan sekalian, kaum Quraisy mengutus. Nah, berarti kan udah tahu nih, kaum Quraisy ini udah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menawarkan gencatan senjata, ya kan? Menawarkan semacam kesepakatan damai, begitu. Nah, makanya kemudian kaum Quraisy mengutus ya seorang utusan mereka itu yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ia adalah tokoh berpengaruh dari Bani Thaqif yang dikenal cerdas dan berpengalaman menghadapi berbagai pemimpin Arab. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika Urwah bin Mas'ud yang menjadi wakil kaum Quraisy ini pada akhirnya tiba di perkemahan kaum muslimin di Hudaybiyah, ia mulai memperhatikan suasana di sana. Jadi diamati tuh ya. Urwah bin Mas'ud ini mengamati seperti apa situasi perkemahan kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah itu. Ya, bagaimana pola interaksi, ya, kemudian tutur kata, hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya dan dengan kaum muslimin yang lainnya, begitu. Nah, ketika itulah yang ia lihat, yang disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud ini ternyata jauh berbeda dari apa yang dia perkirakan. Urwah bin Mas'ud tidak melihat pasukan yang liar dan haus perang. Ia justru melihat para sahabat yang tertib, tenang, dan sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sebuah rombongan yang berangasan gitu ya, bukan sebuah rombongan yang dalam situasi bersiap-siap mau bertempur. Enggak, emang mau ibadah gitu. Situasinya itu emang ketika itu rombongan kaum muslimin itu adalah rombongan yang mau beribadah ya, niatnya tujuannya benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berumroh ke Baitullah, begitu. Nah, selain itu Urwah bin Mas'ud juga menyaksikan bagaimana sopannya ya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana hormatnya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ia tidak melihat pasukan liar yang haus perang. Ia justru melihat para sahabat yang tertib, tenang, dan sangat hormat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Urwah bin Mas'ud ini berhadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan menyampaikan pesan, ya, negosiasi begitu, syarat-syarat atau keinginan-keinginan apa dari para petinggi, para elit kaum musyrik Quraisy. Nah, di sini Urwah bin Mas'ud berkata, mereka, maksudnya kaum musyrik Quraisy, mereka bersumpah tidak akan membiarkanmu masuk ke Baitullah hingga kau berhasil melangkahi mayat mereka. Itu ngomongnya ya. Langkahi dulu mayat saya, katanya begitu, baru kamu bisa masuk ke kota Mekah ya, baru bisa kamu umroh ya, berziarah ke Baitullah. Wah, ini kan sebuah deklarasi yang sangat-sangat dahsyat sekali ya, tanpa kompromi begitu. Nah, kemudian Urwah bin Mas'ud melanjutkan. Ia coba mengguncang ya mental kaum muslimin. Jika kamu memerangi mereka,
sungguh kamu hanya memiliki dua pilihan, menumpas habis kaummu sendiri, padahal belum pernah ada seorang pun yang menumpas kaumnya sendiri sebelum ini, atau para pengikutmu ini akan meninggalkanmu begitu saja. Sebab aku melihat wajah-wajah mereka adalah orang-orang jelata. Nah, itu kata Urwah bin Mas'ud, ya. Ibaratnya kalau maksa masuk juga nih ke kota Mekah, ya, nanti kaum musyrik Quraisy akan memerangi kalian semua. Padahal kan kalian itu ada hubungan kerabat kan sama kaum musyrik Quraisy itu, ya. Ada hubungan saudara, ada yang kakaknya, adiknya itu di tengah-tengah kaum muslimin itu masih banyak yang memiliki hubungan kerabat sama kaum musyrik Quraisy yang masih ada di Mekah. Ya, ada yang kerabatnya masih kafir begitu. Ada yang kerabatnya mungkin mereka itu terpaksa untuk tetap tinggal di kota Mekah, ya, tidak bisa ikut berhijrah. Nah, nanti kalau misalnya diperangi takut ditawan sebagainya. Nah, itu ada banyak sekali kawan-kawan sekalian hal-hal yang bisa dibilang membuat segala-galanya menjadi lebih rumit, ya, lebih kompleks begitu. Nah, perkataannya Urwah bin Mas'ud ini sangat tajam. Nah, jadi memang Urwah bin Mas'ud ini berusaha memainkan semacam psikologi, ya, psikologi perang. Tetapi beberapa sahabat langsung tersinggung mendengar penghinaan itu. Di antara mereka ada yang membalas dengan keras. Namun Rasulullah SAW tetap tenang. Dan semakin lama Urwah bin Mas'ud berada di perkemahan kaum muslimin, semakin ia sadar bahwa perkiraannya salah total. Setiap kali Nabi Muhammad berbicara, para sahabat mendengarkan dengan penuh hormat. Tidak ada yang memotong perkataan beliau, tidak ada suara yang ditinggikan di hadapan beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW berwudu, nah, air bekas wudunya hampir tidak jatuh ke tanah karena diperebutkan oleh para sahabat. Ya, jadi tabaruk ya kawan-kawan sekalian. Seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa ya penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah, nah para sahabat segera melaksanakannya tanpa ragu. Ya, memang begitu seharusnya ya. Nah, kawan-kawan sekalian, Urwah bin Mas'ud sebenarnya pernah mengunjungi istana-istana besar Persia dan Romawi. Nah, ini. Dia juga pernah melihat bagaimana para pengawal menghormati raja-raja mereka. Tetapi dia mengakui bahwa dia belum pernah melihat kecintaan pengikut kepada pemimpinnya seperti yang dia lihat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dahsyat. Jadi dia memang mengakui ya betapa luar biasanya loyalitas, kesetiaan para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kembali ke kota Mekah, Urwah bin Mas'ud berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, aku pernah mendatangi Kisra Persia, Kaisar Romawi, dan Najasyi di Habasyah. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang begitu diagungkan para pengikutnya, seperti para sahabat menghormati dan loyal kepada Nabi Muhammad SAW." Nah, perkataan itu membuat kaum Quraisy mulai berpikir ulang. Nah, tetapi ketegangan belum selesai. Nabi Muhammad kemudian mengirim Utsman bin Affan ke kota Mekah untuk menjelaskan bahwa kaum muslimin datang hanya untuk beribadah. Karena Utsman berasal dari keluarga terpandang Quraisy, diharapkan keselamatannya terjamin. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sebelum Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjadi delegasi kaum muslimin supaya bernegosiasi dengan kaum Quraisy, Nabi Muhammad sebelumnya berniat untuk mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tetapi ketika itu niatan tersebut diurungkan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab sendiri merasa khawatir, merasa cemas dengan keselamatannya, ya, karena beliau melihat kabilahnya beliau di kota Mekah, yaitu Bani Adi, ya, kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu adalah kabilah yang tidak bisa, ya, tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa memberikan perlindungan begitu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau misalnya dia masuk ke kota Mekah. Sehingga
Ya, dia khawatir dengan keselamatannya. Makanya kemudian dia merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang memang berasal dari kabilah besar di kota Mekah, yaitu dari Bani Umayyah begitu. Nah, akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu an bersedia untuk menjadi delegasi, menjadi utusan dari kaum muslimin supaya menyampaikan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, ketika itu Utsman bin Affan masuk ke kota Mekah, ya, kemudian menemui para elit dari kaum musyrik Quraisy. Nah, tetapi ketika itu Utsman bin Affan nggak ada kabar gitu ya. Udah sehari, 2 hari nggak datang-datang, dia nggak balik-balik gitu ke perkemahan kaum muslimin di Hudaybiyah. Gimana ini ya, Utsman bin Affan tertahan cukup lama ya di kota Mekah. Nah, karena udah 3 hari ketika itu ya, sudah 3 hari lamanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ada di kota Mekah, nggak ada kabar lagi ya. Maka kemudian mereka menjadi cemas. Jangan-jangan Utsman bin Affan nih, kaum muslimin ketika itu menjadi cemas. Jangan-jangan Utsman bin Affan radhiyallahu an sudah dianiaya gitu. Sudah dianiaya, sudah disakiti. Ya, bahkan mungkin sudah dibunuh gitu. Nah, lalu kemudian memang tersebarlah desas-desus, tersebarlah isu ya. Maka kemudian tibalah sebuah kabar atau sebuah isu ya ke tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah bahwa Utsman bin Affan sudah dibunuh. Wah, dahsyat sekali kan, itu kabar yang sangat mengguncangkan ya, walaupun isu gitu. Nah, jika benar ya utusan yang itu adalah utusan yang damai ya sudah dibunuh, maka itu berarti perang tidak bisa lagi dihindari. Ya iya, karena memang orang sekalian ada semacam konsensus ya, konsensus yang berlaku umum di zaman itu bahwa orang yang menjadi utusan ya, atau delegasi dari satu entitas itu dilarang dianiaya, dilarang dibunuh, dilarang diapa-apain. Itu kayak udah jadi konsensus ya, kesepakatan umum tak tertulis gitu antara setiap negara, setiap kerajaan, setiap bangsa bahwa yang namanya utusan atau delegasi itu tidak boleh diapa-apain, tidak boleh dibunuh ya, apalagi dibunuh begitu ya, dianiaya, ditahan, diapa-apain nggak boleh karena dia utusan. Nah, kalau misalnya seorang utusan itu dianiaya bahkan sampai dibunuh, berarti itu deklarasi perang ya. Nah, makanya kemudian ketika mendengar desas-desus bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah dibunuh oleh kaum musyrik Quraisy, Nabi Muhammad SAW segera menghimpun para sahabat ya di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah itu. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat di bawah pohon itu, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menghimpun para sahabat untuk melakukan baiat atau sumpah setia ya, yang mana kemudian di dalam sejarah kita mengenalnya sebagai peristiwa Bai'atur Ridwan ya. Nah, dalam peristiwa Bai'atur Ridwan ini kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya melakukan sumpah untuk berjuang sampai titik darah penghabisan ya, guna menuntut nyawa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, kaum muslimin mau habis-habisan bertempur, ibaratnya berjihad di hadapan kaum musyrik Quraisy ya, demi menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka nggak akan mundur sampai kapanpun ya, sampai kemudian mereka beroleh kemenangan dan berhasil menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai segitunya gitu ya, luar biasa.
Satu demi satu para sahabat meletakkan tangan mereka di tangan Rasulullah SAW untuk menguatkan sumpah bahwa mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan guna membela kaum muslimin, membela darah Utsman bin Affan. Tidak ada keraguan di wajah mereka dan tidak ada ketakutan. Jadi kalau sekalian, itu sebenarnya Bai'atur Ridwan itu berada dalam situasi dan suasana yang sangat tegang sekali. Orang-orang yang terlibat dalam Bai'atur Ridwan itu berarti memiliki keimanan, keberanian yang sangat kokoh, ya, sehingga mereka bersedia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Apapun yang terjadi nggak akan pernah mundur, gitu kira-kira. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, peristiwa ini direkam di dalam Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Fat ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, di bawah pohon, ya. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, ini firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 18. Ya, jadi kalau sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang merekam dalam Al-Quran dan Allah menyatakan bahwa dia ridho. Masya Allah, ya. Jadi ibaratnya orang-orang yang ketika itu bersumpah setia di bawah pohon, ya, kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang sampai akhir, itu ternyata ibaratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayak bilang, saya ridho sama kamu. Begitu. Itu adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, ya. Ya, ibaratnya siapa saja yang ada di momen itu ya itu udah pasti sorga lah. Orang Allah ridho kok sama mereka, begitu kan. Nah, karenanya betapa bahagia dan betapa luar biasanya, ya, para sahabat ketika itu, kaum muslimin ketika itu, mereka bisa dibilang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah ridho sama mereka. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ridho kan, satu dunia ini melawan mereka nggak bakal menang, begitu kan. Dan kalau Allah sudah ridho, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai atau menganiaya serta mengalahkan mereka. Nah, ternyata kawan-kawan sekalian, ya, ternyata tidak begitu lama setelah adanya peristiwa Bai'atur Ridwan itu, setelah terlaksana peristiwa itu, nggak lama kemudian, Utsman bin Affan datang. Subhanallah wa bihamdih, ya. Nggak lama kemudian, tahu-tahu, loh, kirain udah nggak ada, gitu. Udah meninggal, gitu kan, karena isu yang beredar santer sekali bahwa Utsman bin Affan sudah dibunuh. Lah, setelah peristiwa Bai'atur Ridwan yang sangat menegangkan itu, kawan-kawan sekalian, tahu-tahu datang, gitu, Utsman bin Affan datang ke Hudaybiyah, gitu, dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan, ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, ketegangan yang semula memuncak jadi mereda, ya, situasi pun menjadi tenang. Kaum Quraisy akhirnya mulai memahami bahwa kaum muslimin tidak dapat dipatahkan dengan ancaman. Mereka melihat bahwa loyalitas para sahabat kepada Rasulullah SAW sangat kuat. Perang besar justru bisa berbalik merugikan kaum Quraisy itu sendiri. Karena itulah kemudian mereka akhirnya mengirim seorang utusan lagi, ya, seorang tokoh musyrik Quraisy namanya Suhail bin Amr. Nah, Suhail bin Amr, kawan-kawan sekalian, ini nanti dia akan masuk Islam juga, ya, pada periode berikutnya, gitu. Nah, jadi Suhail bin Amr ini yang menjadi wakil dari delegasinya kaum musyrik Quraisy untuk berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah SAW melihat Suhail bin Amr datang ke Hudaybiyah. Beliau berkata bahwa urusan telah dimudahkan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ketika melihat, oh, itu Suhail tuh yang datang, Suhail bin Amr, Nabi Muhammad langsung menyatakan urusan akan dimudahkan, ya, insya Allah, luar biasa. Nah, makanya kemudian terjadilah negosiasi yang cukup alot antara Suhail bin Amr dengan Nabi Muhammad SAW.
Nah, ketika itu kan mas sekalian, yang ditugaskan untuk menulis ya perjanjian Hudaibiyah itu, syarat-syaratnya ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Suhail bin Amr menolak ya. Dia berkata bahwa kaum Quraisy tidak mengenal sebutan itu dan meminta diganti menjadi Bismika Allahumma ya. Udah sampai Bismika Allahumma aja, kalau pakai ahya wa amot doa mau tidur ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amot itu doa mau tidur. Nah, Suhail bin Amr meminta dituliskannya jangan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismika Allahumma. Oh, kita nggak kenal tuh apa Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, luar biasa. Jadi kawan-kawan sekalian, pada awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nggak mau menuliskan itu ya, melaksanakan yang diminta Suhail bin Amr gitu. Nggak sampai hati ibaratnya gitu, nggak sampai hati ya. Nah, ketika itu Rasulullah meminta ya ditulis ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Nah, minta ditulis begitu. Tapi kemudian Suhail bin Amr menolak lagi. Apa Muhammad Rasulullah? Kita nggak tahu. Kalau misalnya kita mengakui Muhammad Rasulullah, ya kita nggak bakal kayak begini, bikin perjanjian lantas bersengketa kayak begini, kata Suhail bin Amr itu, gitu kan sekalian. Nah, akhirnya ya tulis saja, kata Suhail bin Amr itu, namamu dan nama bapakmu, begitu. Tulis aja Muhammad bin Abdullah, begitu. Nah, ternyata ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga menolak, nggak sampai hati. Ya, padahal ketika itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya udah kalau gitu hapus, jangan Muhammad Rasulullah, hapus aja itu. Ganti jadi Muhammad bin Abdullah. Nggak sampai hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghapus nama Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi akhirnya ya ditulis juga ya Muhammad bin Abdullah. Nah, sebagian sahabat merasa sangat berat menerima hal itu. Mereka merasa kaum muslimin terlalu banyak mengalah dalam perjanjian Hudaibiyah itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat bertanya dengan penuh kegelisahan mengapa mereka harus menerima syarat-syarat yang sangat merugikan kaum muslimin di dalam perjanjian Hudaibiyah itu gitu. Nah, karena memang kawan sekalian, perjanjian Hudaibiyah itu bisa dibilang syarat-syaratnya itu sangat-sangat memberatkan kaum muslimin dan sangat-sangat ya memenangkan kaum Quraisy ya. Apa saja? Nah, diantaranya misalnya kaum muslimin tidak boleh untuk berumrah di tahun itu. Tetapi kaum muslimin baru boleh berumrah ya, datang ke kota Mekah di tahun berikutnya. Nah, ya, kaum muslimin baru boleh datang berumrah untuk tahun berikutnya. Dan mereka hanya dibolehkan untuk umrah itu ya, ketika mereka datang umrah di tahun berikutnya, mereka hanya boleh berada di kota Mekah 3 hari saja. Coba ya. Nah, selain itu ada pula poin perjanjian yang mengharuskan orang Quraisy yang lari ke Madinah dikembalikan, sedangkan orang muslim yang kembali ke Quraisy tidak harus dikembalikan. Nah, ini kan salah satu dari poin-poin perjanjian Hudaibiyah yang dirasa sangat merugikan ya bagi kaum muslimin. Kalau ada orang Quraisy yang dalam tanda kutip hijrah ke Madinah, harus dipulangin gitu. Tapi kalau misalnya ada orang Madinah yang pergi ke Mekah ya, nggak perlu dipulangi. Nah, ini kan nyata-nyata ya, seolah-olah nyata-nyata merugikan kaum muslimin gitu. Nah, ini jelas-jelas dirasa sangat tidak adil. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW menerima begitu seluruh ya isi syarat-syarat dari perjanjian Hudaibiyah itu. Sebab apa? Sebab beliau melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang saat itu ya. Nah, bahkan ketika itu ada juga ya sahabat yang komplain, kenapa kok
disepakati perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin seperti ini. Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, saya ini utusan Allah, kira-kira begitu. Dan saya ini tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Nah, begitu kira-kira yang dia ungkapkan kawan sekalian ya, sebagaimana terukir di dalam Sirah Nabawiyah, misalnya di dalam Al-Maghazi gitu. Beliau mengungkapkan bahwa Allah yang suruh, bahwa beliau sepakati aja ya. Perjanjian Hudaibiyah itu perintah Allah gitu. Walaupun kayak kerasa merugikan, kayak kerasa berat sebelah ya. Udah, itu orang perintah Allah, ya udah dilaksanakan saja begitu. Nah, akhirnya ya para sahabat pun nerima ya, walaupun dengan berat hati. Kalau udah perintah Allah ya mau bagaimana lagi kan gitu ya. Masa Allah Subhanahu wa taala mau dilanggar gitu. Masa perintah Allah ya, ketetapan Allah, masa mau dikomplain ya, mau dilanggar ya nggak sopan lah itu. Bahkan ya, kalau misalnya itu sudah perintah Allah, itu nggak boleh bu lagi gitu. Ibaratnya udah terima aja ya. Apapun itu pasti kalau Allah yang sudah memutuskan sesuatu berarti baik, udah begitu. Ya, kalau Allah yang sudah memberikan ketetapan berarti benar. Nah, udah begitu aja. Ya, nggak ada lagi nanya ini, komplain sana sini, nggak boleh ya. Nah, dengan adanya gencatan senjata, jalur dakwah akan terbuka. Nah, ketika itu kawan sekalian kan sudah disepakati tuh perjanjian Hudaibiyah ya, antara Suhail bin Amr mewakili kaum Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW ya, yang mewakili kaum muslimin begitu. Nah, ketika itu terjadilah gencatan senjata. Ya memang di tahun itu kaum muslimin nggak bisa berumroh. Ya, akhirnya kan balik lagi ya, kaum muslimin ketika itu balik lagi ke kota Mekah. Ya, walaupun ya setelah itu di Hudaibiyah itu kaum muslimin pada akhirnya bertahalul juga, mencukur rambut juga gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya mereka nggak bisa masuk ke kota Mekah karena dihalangi oleh kaum Quraisy, baru bolehnya tahun depan. Nah, akhirnya balik lagi, pulang lagi ya ke Madinah begitu. Nah, tetapi gencatan senjata dalam perjanjian Hudaibiyah sudah disepakati antara kaum muslimin dan kaum musyrik Quraisy. Perjanjian itu adalah perjanjian gencatan senjata selama jangka waktu 10 tahun, kawan-kawan sekalian ya. Jadi kaum muslim memang dilarang untuk menyepakati gencatan senjata selama-lamanya, nggak boleh ya. Jadi kaum muslim boleh menyepakati gencatan senjata dengan entitas kafir ya, tetapi tidak boleh menyepakati gencatan senjata selama-lamanya. Harus dibatasi selama berapa tahun ya, harus ada batasnya gitu. Perjanjian damai atau gencatan senjata itu harus ada batasnya ya, tidak boleh perjanjian selama-lamanya ya, nggak boleh begitu. Nah, jadi kawan sekalian, perjanjian Hudaibiyah ini disepakati untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, kaum muslimin ketika itu pulang lagi ke Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka belum tahu apa sebenarnya hikmah ya ketika itu dari perjanjian Hudaibiyah ini. Dengan adanya perdamaian, dengan adanya gencatan senjata dengan kaum musyrik Quraisy, jalur dakwah akan terbuka. Bangsa Arab akan mulai berinteraksi dengan Islam tanpa tekanan perang terus-menerus. Dan benar saja, dalam 2 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah, jumlah orang yang masuk Islam meningkat sangat pesat, bahkan lebih besar daripada seluruh periode sebelumnya. Apa yang tampak sebagai kekalahan ternyata adalah kemenangan strategis yang luar biasa. Perjanjian Hudaibiyah menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu berubah oleh pedang dan peperangan. Kadang-kadang perubahan terbesar lahir dari kesabaran. Perubahan terbesar lahir juga dari kecerdasan membaca situasi, kemampuan mengendalikan emosi, dan keberanian menahan ego demi masa depan yang jauh lebih besar. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya tuturkan dalam episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.